Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 6A dan 6B? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke teman-teman, kita awali pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-12 atau pelajaran yang terakhir tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi artinya adalah penghuni gua. Ashabul Kahfi menceritakan tentang pengalaman 7 orang pemuda dan 1 ekor anjing yang melarikan diri dari kejaran penguasa yang kejam. Dan pada akhirnya ketujuh pemuda dan seekor anjing ini bersembunyi di gua dan mereka di situ tertidur selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi itu diabadikan di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Penamaan surat ini berkaitan dengan cerita Ashabul Kahfi ya. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Kahfi. Nama Ashabul Kahfi ada di surat Al-Kahfi ayat 9 yang berbunyi Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Dan nama Al-Kahfi itu sendiri ada di surat Al-Kahfi ayat 10, ayat 11, ayat 16, ayat 17 dan ayat 25 ya, itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Mister akan menjelaskan kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota yang bernama Efesus. Kalau sekarang kota itu berada di Turki ya, negara Turki. Peristiwa Ashabul Kahfi itu terjadi 100 tahun sebelum diutusan Nabi Isa alaihissalam. Dan pada saat itu raja yang berkuasa adalah Dikianus tahun 249 sampai 251. Kurang lebih 2 tahun Dikianus berkuasa. Dikianus adalah seorang penguasa atau raja yang sangat sombong dan zolim dan haus kekuasaan. Dikianus seperti Raja Fir'aun ya, yang sangat kejam. Saking sombongnya Dikianus, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Karena dia beranggapan bahwa dialah yang paling kuat, tak tertandingi, mempunyai kekuasaan yang sangat luas ya. Dan bagi rakyat yang tidak mau mengikuti kehendak Dikianus, maka rakyatnya akan dihukum dengan secara kejam ya. Bahkan Raja Dikianus memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala dan meninggalkan agama-agama mereka semuanya ya. Di tengah-tengah ketakutan penduduknya kepada Raja Dikianus, tapi ada 7 pemuda yang tidak takut dengan Raja Dikianus. Dan dia tidak mau mengikuti perintah raja. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Raja hanyalah seorang manusia biasa yang tidak lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, raja mengetahui bahwa ada 7 pemuda yang tidak mau menyembahnya. Maka raja memanggil 7 pemuda itu untuk datang ke istananya. Setelah pemuda itu sampai ke istana, maka raja membujuk 7 pemuda itu untuk meninggalkan keimanannya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau 7 pemuda itu mau meninggalkan keimanannya, maka raja akan memberikan kekayaan dan jabatan kepada 7 pemuda itu. Tapi 7 pemuda itu dengan tegas menolaknya karena Allah lah Tuhan yang sesungguhnya. Mendengar jawaban dari 7 pemuda itu,
raja marah besar kepada 7 pemuda itu. Kalau 7 pemuda itu tidak mau meninggalkan keimanannya, maka 7 pemuda itu akan dihukum mati oleh raja. Ya. Setelah raja mendengar jawaban dari 7 pemuda itu bahwa 7 pemuda itu tidak mau meninggalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya raja memberi kesempatan kepada 7 pemuda itu untuk memikirkan kembali. Kalau 7 pemuda itu membangkang, tidak mau mengikuti perintah raja, maka 7 pemuda itu akan dihukum mati oleh Raja Dicyanus. Tapi 7 pemuda itu tetap pada tekadnya bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mengikuti raja, lebih baik dia melarikan diri. Dan 7 pemuda itu akhirnya melarikan diri yang ditemani oleh seekor anjing sebagai penunjuk jalan. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka mencari tempat berlindung ke dalam sebuah gua yang terletak di Gunung Naikayus. Nah, akhirnya mereka semua masuk ke dalam gua dan beristirahat dan bersembunyi dari kejaran para pengawal raja. Di dalam gua itu mereka berdoa yang doanya diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Itu adalah doa Ashabul Kahfi. Ketika Raja Dicyanus mengetahui bahwa 7 pemuda itu akan pergi, maka Raja Dicyanus memerintahkan kepada pengawalnya untuk menjemputnya. Dan Raja Dicyanus pun memerintahkan kepada rakyatnya untuk mencari dan menemukan 7 pemuda itu. Barang siapa yang menemukan 7 pemuda itu, maka Raja Dicyanus akan memberikan hadiah yang sangat besar. Sebenarnya para pengawal raja setelah menemukan gua tempat bersembunyi para pemuda itu, namun mereka melihat bahwa gua tersebut seakan tidak berpenghuni. Mulut gua penuh dengan semak belukar sehingga tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Allah yang telah membuat gua tersebut terlihat tidak terawat demi melindungi hambanya yang beriman. Para pemuda yang bersembunyi di dalam gua merasa kelelahan sehingga tertidur. Dengan kekuasaannya, Allah menidurkan mereka untuk waktu yang lama. Dalam tidur panjang mereka, Allah memerintahkan malaikat untuk menjaga ketujuh pemuda tersebut selama tidurnya. Allah memerintahkan malaikat untuk membolak-balikan badan para pemuda itu. Allah memerintahkan matahari untuk menyinari ke dalam gua saat terbit dan terbenam. Meskipun tertidur di dalam gua, Allah tetap memberikan rahmatnya dengan menjaga gua tetap hangat terkena sinar matahari. Insyaallah. Mereka tertidur hingga suatu ketika mereka kembali terbangun. Mereka saling bertanya, sudah berapa lamakah mereka tertidur? Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka tertidur 1 hari atau bahkan setengah hari. Karena mereka lapar, salah satu dari mereka kemudian pergi ke pasar untuk membeli makanan. Pemuda ini berjalan dengan penuh hati-hati karena takut ada pengawal Raja Dicyanus yang menangkapnya. Akhirnya sampailah pemuda itu ke pasar dan membeli makanan. Ketika ia hendak membayarnya, si penjual keheranan dengan uang yang digunakan oleh pemuda itu. Uang itu adalah uang kuno yang sudah tidak laku ketika itu. Penjual pun melaporkan kepada pengawas pasar yang kemudian mengajak pemuda itu menghadap raja. Di hadapan raja, pemuda ini menceritakan kisah hidupnya. Raja meneteskan air mata mendengar kisah keimanan mereka. Raja menjelaskan bahwa raja mereka Dicyanus sudah meninggal 309 tahun yang lalu. Pemuda itu pun keheranan karena ternyata dia dan teman-temannya telah tertidur selama 309 tahun. Melihat keteguhan iman pemuda ini, raja memerintahkan pengawalnya untuk menjemput teman-teman pemuda yang masih ada di dalam gua. Raja bermaksud mengajak mereka tinggal di istana, tetapi mereka menolaknya
Di hadapan raja dan masyarakat, pemuda ini memberikan nasihat agar manusia beriman kepada Allah. Jangan pernah tunduk kepada siapapun selain Allah. Allah Tuhan yang wajib disembah, penguasa alam semesta dan tempat semua manusia meminta pertolongan. Para pemuda ini pun kembali masuk ke dalam gua. Atas kekuasaan Allah, malaikat maut mengambil ruh mereka. Allah pun melenyapkan pintu gua itu tanpa bekas. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukan pintu gua itu kembali. Itulah bukti kekuasaan Allah agar manusia beriman kepadanya. Keteladanan Ashabul Kahfi. Yang pertama yaitu memiliki keteguhan iman. Iman adalah landasan pokok yang penting dimiliki oleh manusia. Iman adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang ada di dunia. Contoh Ashabul Kahfi, meskipun mereka sudah ditawari dengan kekayaan yang sangat banyak dan jabatan yang sangat tinggi, tetap dia memilih Allah sebagai Tuhannya, ya. Jadi ingat, iman itu lebih penting daripada yang lainnya. Yang kedua, keteladanan Ashabul Kahfi yaitu berani melawan kesesatan. Kesesatan itu adalah menjauhkan kita dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ashabul Kahfi berani melawan Raja Dqyanus yang tersesat, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Meskipun dia raja, tapi para pemuda ini tidak takut dengan Raja Dqyanus. Dia lebih memilih Allah sebagai Tuhannya, karena Allah lah Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Baik teman-teman, itu saja pembelajaran pada hari ini. Kalau ada yang kurang paham, silakan WA Mr. Sandi, boleh video call juga. Dari Mr. Sandi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.